Pertama sukses kita di KTT G20 memberikan modal politik dan diplomatik yang besar sekali, terhadap keketuaan kita di ASEAN. Dengan kata lain, orang pada bilang, "Hey, Indonesia kan sukses dengan G20, jadi sekarang seharusnya ASEAN juga bisa sukses, bahkan lebih sukses," ya. Jadi, kepercayaan ini suatu aset yang berharga bagi kita dalam memimpin, ASEAN ya. Memang secara geopolitik agak sulit, tantangannya karena rivalitas antara Barat dan Tiongkok ya, Amerika dan Tiongkok, dan juga perang di Eropa, dan ketegangan, geostrategis itu semakin meninggi ya. Jadi suasananya agak, semakin sulit ya, dan secara ekonomi seperti tadi kan, global economy juga dalam kondisi yang semakin, sulit ya, tapi, kita percaya bahwa yang membuat ASEAN itu nanti, menjadi apa, menjadi primadona adalah pertumbuhan di dunia itu, pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara itu sangat tinggi dan bahkan tertinggi di dunia dari segi agregat, Hmm. kawasan, sehingga, insya Allah kita dapat menjaga stabilitas di kawasan, tapi juga peluang kerjasama akan semakin besar. Dalam hal ini Pak, Asian Chairmanship Indonesia sendiri di tahun 2023 ini poin-poin penting apa yang diharapkan akan tercipta? Sejalan dengan tadi seperti Anda bilang di KTT G20 lalu kan tercipta Leaders Declaration dengan berbagai macam persetujuan yang terjadi. Di ASEAN Summit ini apa yang kira-kira diharapkan utamanya tercipta dari poin-poin deklarasi yang akan diselenggarakan di ASEAN Summit? Ya, terutama kerjasama ekonomi. Jadi 3 hal yang menjadi prioritas bagi Indonesia sewaktu G20 juga kita transplant ke ASEAN, yaitu digital economy, kerjasama mengenai kesehatan, dan juga transisi hijau ya. Hmm. Jadi 3 hal ini akan dipadatkan lagi di ASEAN, dan saya yakin hasilnya juga bagus karena kan di ASEAN tidak ada perpecahan yang Ya. berarti, atau perpecahan yang seperti di G20 dulu ya, walaupun Myanmar ada masalah di sana gitu ya. Nah, kemudian Indonesia juga perlu memajukan visi ASEAN pasca 2025 ya. Sekarang ini kan visi ASEAN sampai Ya. 2025, tapi setelah itu mau seperti apa? Nah, upaya seperti ini yang perlu diskusi ini perlu menghasilkan suatu gambaran yang lebih jelas ASEAN setelah 2025 ini mau kemana. Dan kemudian yang paling sensitif tentu adalah Myanmar. Ya. Apakah Myanmar akan tetap menjadi beban yang tak terselesaikan oleh ASEAN, dan menjadi suatu negara di mana masih terus berlangsung pertumpahan darah, dan kekerasan dan krisis politik ya, dan bahkan krisis ekonomi juga. Tapi juga kalau secara strategis, penyelesaian perundingan Code of Conduct di Laut Cina Selatan itu juga sekarang sedang Ya. dimajukan oleh Indonesia dengan harapan bisa selesai tahun ini. Seperti yang tadi Anda jabarkan, jadi memang kita ketahui ada masalah di Myanmar, Laut China Selatan juga masih ada konflik yang begitu kuat. Tantangan-tantangan apa yang perlu diekspektasikan dan dihadapi Indonesia sendiri dalam mendorong terciptanya hasil konkret dalam ketentuan Asian Summit tahun ini, Pak Dino? Yang paling penting adalah mencapai konsensus di antara negara-negara ASEAN, agar ASEAN tetap utuh dan tetap kompak. Karena sekarang tantangannya adalah menjaga keutuhan dan kekompakan ASEAN dan juga menjaga sentralitas ASEAN ya. Sentralitas ASEAN itu artinya dalam berbagai arus perputaran di kawasan ini, ASEAN tetap berada di tengah, ya, di pusat, dan tidak dilindas oleh rivalitas atau dinamika negara-negara besar di kawasan kita gitu ya. Dan Indonesia tentu mempunyai peran besar karena Indonesia dipandang sebagai pemimpin ASEAN ASEAN. ya, negara terbesar ya ASEAN, dan juga negara yang paling disegani gitu ya. Jadi ini masanya bagi kita untuk memberikan nilai tambah bagi ASEAN. Ya, baik. Dan di dunia sendiri kan kita ketahui ada begitu banyak masalah ya Pak ya, dalam hal makroekonomi global, global economy, ada geopolitical turmoil yang belum tahu sampai kapan juga Pak. Di satu sisi masih mengenai harga komoditas yang masih melambung karena ada supply chain yang terganggu. Dalam hal ini posisinya di dunia sendiri sebenarnya relevansi dan daya tahan ASEAN dalam hal politik dan juga ekonomi itu seperti apa Pak dalam hal kancah ekonomi dan geopolitikal global? Setelah Brexit terjadi, dan EU sempat mengalami krisis ya dari segi sebagai organisasi regional,
ASEAN kan dipandang sebagai organisasi regional yang paling sukses ya, Hmm. karena mempunyai modal sendiri dan sangat piawai dalam menjaga stabilitas dan kerjasama di kawasan. Jadi kalau kita lihat misalnya di Asia Selatan ada SARC ya, tapi India sendiri sudah meninggalkan SARC ya. Di tempat lain di Timur Tengah ada GCC, Gulf Cooperation Council, tapi tingkat kerjasamanya juga masih di bawah apa yang terjadi oleh ASEAN ya. Sementara tadi kita lihat EU sempat mengalami krisis ya setelah Brexit gitu. Nah, jadi Ya. ASEAN benar-benar bisa menunjukkan kita itu resilient ya, tahan banting dan mempunyai cara sendiri ya, ASEAN way The Asian way. untuk memanage kerjasama di kawasan kita sendiri. Jadi saya kira itu aset yang kita tunjukkan kepada dunia dan bahkan menurut saya bisa ditiru oleh organisasi regional lainnya. Jadi tidak semua harus meniru Uni Eropa, gitu Ya. ya. Ada model lain seperti ASEAN yang juga sama bagusnya. Baik, baik Pak Dino, dan dalam hal ini sejalan dengan tema keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, temanya Asian Summit tahun ini, ASEAN Matters, the epicentrum of growth, Pak Dino. Sejalan dengan temanya ini Pak, potensi pertumbuhan ASEAN ke depan ini seperti apa dan juga peluang ASEAN menjadi epicentrum of growth of the world itu sendiri seperti apa di tengah Pak Dino, kita ketahui aksi sejumlah negara yang juga kini tengah gencar menjalin aliansi antar negara untuk menjaga daya tahan perekonomian di tengah masa yang sulit untuk ekonomi dunia seperti kemarin China dengan Rusia dan Saudi Arabia. Tanggapan Anda seperti apa Pak Dino? Wah, kalau saya lihat sih potensinya sangat bagus sekali. Saya dalam beberapa bulan terakhir ini traveling ke Singapura, ke Malaysia, ke Vietnam, ke Kamboja, right? Thailand juga. Dan saya melihat sekali bahwa terlepas dari masalah politik yang mungkin berbeda-beda gitu ya, tapi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis ya di negara-negara ASEAN kuat sekali gitu ya. Jadi dan apa namanya banyak inisiatif baru yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi saya penuh dengan optimisme. Mungkin tantangannya adalah bagaimana mendongkrak perdagangan antar ASEAN ya. Karena kalau kita lihat intra ASEAN trade itu sekitar 25% ya dari total trade. Tapi walaupun bisa naik sampai 25% ya dari 10, 15 sampai 25, tapi sekarang agak stagnan di angka segitu ya. Jadi sekarang perlu dicari bagaimana bisa mendongkrak angka tersebut dan juga tantangan lain bagaimana investasi sesama negara ASEAN itu bisa lebih ditingkatkan gitu.